Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Afrila, BP 2001-07-1003 akan menjelaskan uji mandiri halaman 191 mata kuliah manajemen keuangan. Jelaskan mengapa pernyataan berikut ini benar. $1 di tangan Anda hari ini bernilai lebih dari $1 di tahun mendatang. Hal tersebut merupakan pernyataan yang benar karena merupakan suatu konsep dari time value of money yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang yang masa yang akan datang. Hal ini menyebabkan nilai uang berubah dari zaman ke zaman. Bisa jadi disebabkan oleh inflasi. Kemudian, apakah itu pemajemukan? Pemajemukan adalah proses nilai sekarang present value menjadi nilai masa depan atau future value. Apakah perbedaan antara bunga sederhana dengan bunga majemuk? Bunga sederhana adalah bunga yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang dipinjam, sedangkan bunga majemuk adalah bunga yang diterima atas bunga pada periode sebelumnya yang telah dihitung dengan benar. Kemudian kita akan masuk ke dalam contoh soal, yaitu berapakah nilai masa depan dari $100 dalam waktu 5 tahun dengan bunga majemuk sebesar 10% dan bagaimana dengan bunga sederhana sebesar 10%. Kita akan menggunakan pendekatan rumus terlebih dahulu. Berapakah nilai masa depan dari $100 dalam waktu 5 tahun dengan bunga majemuk dan bunga sederhana sebesar 10%. Nilai sekarangnya 100, tingkat bunga 10%, jangka waktu 5 tahun, maka future value-nya yaitu $100 dikali dengan 1 ditambah 10% dipangkatkan dengan 5 tahun. Hasilnya yaitu 161,05. Kemudian untuk mencari bunga sederhana yaitu 100 ditambah 100 dikali 10% dipangkatkan dengan 5 tahun. Dapatnya yaitu 150. Kemudian kita menggunakan pendekatan kalkulator finansial. Kita menggunakan N-nya 5, I-nya 10%, dan present value-nya yaitu min 100 dan PMT-nya kita nolkan. Kemudian kita mendapatkan hasil 161,05 yang dapat kita lihat dalam tabel berikut ini. Kemudian yaitu soal nomor 2, ya, jika kita memiliki dana sebesar $2 dan berencana membayar deposito 3 tahun dengan bunga majemuk tahunan 4%, berapakah jumlah yang diterima ketika jatuh tempo? Maka untuk mencari bunga majemuknya yaitu $2 kita kalikan dengan 1 ditambah 4% dipangkatkan dengan 3 tahun. Hasilnya yaitu 2.249,73. Jika tingkat suku bunganya 5%, maka kita juga melakukan hal yang sama, yaitu 2.000 dikali 1 ditambah 4 dikali 5% dipangkatkan dengan 3 tahun. Maka hasilnya $2.319,25. Begitu pula dengan jika tingkat bunganya 6%, yaitu 2.000 dikali 1 ditambah 6% dipangkatkan dengan 3 tahun. Hasilnya yaitu 2.382,03. Dan begitu pula dengan jika tingkat bunga kita yaitu 20%, yaitu 2.000 dikali 1 ditambah 20% dipangkatkan dengan 3 tahun. Jika kita menggunakan pendekatan rumus, hasilnya yaitu 3.450. Sama juga dengan yang sebelumnya, kita juga menggunakan kalkulator finansial,
dengan mengubah N-nya yaitu 3, I-nya adalah 4%, PV-nya adalah min 200, dan periode payment-nya kita nolkan sehingga dapat hasil dalam tabel berikut ini. Begitu juga jika kita menggunakan I-nya 5%, maka hasilnya 2315,25. Jika kita ingin mengubahnya menjadi 6%, maka hasilnya yaitu 2382,03. Dan kita juga menggunakan tingkat bunga 20%, maka hasilnya $3.456. Berikutnya soal nomor 3, yaitu penjualan suatu perusahaan pada tahun 2015 adalah $100 juta. Jika penjualan tumbuh pada tingkat 8%, berapakah jumlah penjualan pada 10 tahun kemudian? Future value-nya yaitu 100 juta dikali 1 ditambah 8% pangkat 10 tahun, yaitu hasilnya 215,89 juta. Begitu pula kita menggunakan kalkulator finansial, kita merubah N-nya yaitu 10, I-nya 8%, present value-nya min 100 juta, periodic payment-nya kita nolkan, maka hasilnya 215,89 juta seperti yang ada di tabel di bawah ini. Lanjut ke soal nomor 4, berapakah nilai $1 yang tumbuh 5% per tahun setelah 100 tahun? Berapakah nilai masa depannya jika tingkat pertumbuhannya sebesar 10%? Future value-nya yaitu $1 ditambah 1 ditambah 5% dipangkatkan dengan 100 tahun. Hasilnya yaitu 131,50. Jika tingkat bunganya 10%, maka future value-nya yaitu 1 ditambah 1 dikali 1 ditambah 5% dipangkatkan 100 tahun. Hasilnya yaitu 13.780,61. Jika kita menggunakan jika kita menggunakan pendekatan kalkulator finansial, R-nya kita ganti dengan 100, I-nya kita ganti dengan 5%, dan present value-nya kita ganti dengan 1, periodic payment-nya kita nolkan. Hasilnya 131,50. Seperti yang ada di tampilan layar berikut ini. Begitu pula jika kita ingin menggunakan I-nya 10%, kita hanya menggantinya I dengan 10%, maka hasilnya yaitu 13.780,61. Sama dengan perhitungan kita menggunakan pendekatan rumus yang ada di Excel tadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.